Hai semuanya teman-teman, apa kabar? Berharap dalam kondisi dan keadaan yang baik ya. Dan seperti biasa nih ada saya Mary Uli yang sudah siap akan menginformasikan satu informasi yang luar biasa dari dunia pendidikan. Dan saat ini saya sudah berada di SMA Trinitas, tepatnya di Jalan Kebonjati 209 Bandung. Dan di sini saya diizinkan nih untuk main-main ya, untuk ngobrol-ngobrol juga. Karena saya penasaran tentang pengembangan edukasi khususnya di era new normal. Kita sudah setahun lebih ya, ini daring, semuanya dilakukan dari rumah. Dan seperti apa sih SMA Trinitas memiliki strategi untuk pelajar yang ada di sana ya. Jadi saat ini, pagi hari ini saya sudah berkesempatan untuk bisa berbincang bersama dengan Suster Susana SDP, selaku Kepala Sekolah dari SMA Trinitas. Selamat pagi Suster. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik. Sehat ya Suster. Amin, ya. sehat selalu. Dan pagi hari ini Suster Susana juga didampingi oleh Pak Suro Mulyono selaku Wakasek Kurikulum dari SMA Trinitas. Selamat pagi Pak Suro. Selamat pagi. Aduh, terima kasih nih ya sudah diizinkan nih teman-teman dari Radio Maestro. Dan dalam sesi Maranatha X Maestro X School Podcast kali ini kita akan membahas tentang program-program dan pastinya pengembangan edukasi khususnya di SMA Trinitas. Karena tantangan-tantangan di dunia pendidikan ini nggak main-main ya Suster ya, Pak Suro juga ya. Jadi kita akan membahas di dalam podcast kali ini bersama dengan beliau-beliau. Nah sebelumnya nih pengen kenalan dulu nih Suster tentang SMA Trinitasnya sendiri gitu ya. Sudah ada berapa angkatan lulusan, juga sudah sejak kapan sih sebenarnya ada di Bandung? Ya, SMA Trinitas ini sebenarnya berdirinya udah lama ya. 58 tahun yang lalu, yaitu tepatnya pada tahun 1963. Oke. Jadi sudah 58 angkatan. Kalau dihitung dari yang tahun lulus, berdirinya betul, yang lulus. Ya. Dan kira-kira lulusannya sekitar 12 ribuan ya yang sudah lulus. Alumni SMA Trinitas. 12.000 ya. Iya. Yang sudah tercipta gitu dari SMA Trinitas sejak 1963 ya Suster. Betul ya. sekali. Dan dari tahun itu memang sudah di sini ya lokasinya ya? Ya, Di Kebonjati sudah di 209. Jalan Kebonjati. Oke, ini luas sekali ya untuk area sekolahnya. Ada berapa lantai sih Suster? Ada 4 lantai. Di lantai 4 itu lapangan futsal ya. Oh, di paling atas justru ada tempat untuk lapangan anak-anak bermain futsal. Iya, ya? yang sekarang kami alih fungsikan menjadi studio ya, studio pembelajaran di sana. Widih, seru. Iya. Jadi punya studio juga nih sekarang SMA Trinitas ya Pak Suro ya. Oke, dan mungkin dari Pak Suro ada yang ingin ditambahkan nih tentang SMA Trinitasnya sendiri? Ada sih ya. Jadi kalau melihat sekolah kita, sekolah SMA Trinitas ini sekolah yang sangat khas sebenarnya, khusus ya. Jadi anak-anaknya, kemudian guru-gurunya, dan satu hal yang bisa kita tonjolkan itu sebenarnya kasarnya adalah kekeluargaannya sebenarnya. Itu sungguh luar biasa bagi turun-temurun terus-terusan budaya betul, itu ada betul, ya di SMA Trinitas betul ya. Betul sekali. Oke. Gitu. Kalau Pak Suro sendiri sudah dari kapan ada di? Saya sejak tahun 95. Dari 95. Tahun 95 ke sini. Wow. Jadi udah hafal banget ya budaya yang memang ada di SMA Trinitas ini ya. Betul. Oke, nah ini sejak masa pandemi segala sesuatu dibatasi begitu ya. Semuanya juga terkejut, semuanya juga mulai beradaptasi, menyesuaikan diri. Dan sekarang masuk ke tahun kedua nih Suster Pak Suro. Nah, apa yang sudah sekolah lakukan sejak kurang lebih di Maret ya, kalau nggak salah di 16 Maret 2020 sampai dengan hari ini kita ngobrol-ngobrol. Nah, apa aja mungkin dari Pak Suro nih sebagai pemegang kurikulum ya. Waktu itu langsung berubah segala macam strategi. Betul. Apa saja yang sudah dilakukan oleh SMA Trinitas? Semula memang kita kaget ya, tergopoh-gopoh dan tak pernah kita pikirkan bahwa akan terjadi seperti ini. Jadi terus kemudian di awal memang kita boleh dibilang ya siap tidak siap. Artinya di awal memang kebetulan bahwa kami itu sudah melakukan beberapa macam pembelajaran secara daring sebenarnya waktu itu sebelum ada pandemi itu. Pernah dilakukan sebenarnya. Oh, wow. Ujian-ujian, tes, kemudian pembagian rapot itu sudah kami lakukan sebenarnya sebelumnya itu sudah. Sehingga pada saat pandemi berlangsung, mohon maaf, sekolah lain itu tergagap-gagap, kami sih siap. Penerimaan rapot, nggak masalah. Kemudian ujian-ujian, nggak masalah, semuanya nggak masalah. Hanya kemudian langsung di lockdown, ditutup pada saat bulan Maret itu, dan waktu itu kami sedang ujian kelas 3 itu. Baru dapat 2 hari. Kelas 12 sedang ujian waktu itu sedang ya? ujian, akhirnya ditutup, kemudian
kebetulan juga online waktu itu. Kemudian sambil menunggu pemerintah, kemudian kita lanjutkan dengan sesuai aturan pemerintah. Terus saja lanjut begitu. Nah, banyak hal yang memang kita siapkan ya di awal-awal waktu itu. Memang yang pertama ya jelas pembekalan bagi teman-teman guru ya, pembekalan kemudian dengan penjelasan pemahaman kepada para siswa, orang tua murid seperti ini. Nah, kemudian pembekalan bagi guru itu banyak kita lakukan, yaitu misalnya adalah kemampuan IT ya, peningkatan kemampuan IT. Betul. Jadi yang semula belajarnya biasa, sekarang harus ya dengan menggunakan LMS yang baru. Terus kemudian harus ada pelatihan dan sebagainya, ya mau nggak mau harus guru harus juga menerima tentang hal itu. Nah, kemudian juga berbagai macam pelatihan, misalkan multimedia, bagaimana sih membuat video yang bagus, kemudian membuat gambar-gambar yang animasi yang bisa menarik perhatian siswa dan sebagainya, dan itu kita lakukan semuanya. Dan juga dari sarana prasarana ya, kita lengkapi semuanya. Susana luar biasa, jadi mensupport. Ketika suster kita butuh ini, oke siap, lakukan semuanya. Jadi di kelas-kelas. Jadi ada pengadaan-pengadaan lagi. Tadinya belum ada iya, begitu betul. ya. Betul. Kamera-kamera di setiap kelas kita siapkan semua. Jaringan internet, kemudian bandwidth-nya kita tingkatkan berkali-kali lipat. Ya, itu sungguh luar biasa, dan ya guru akhirnya merasa nyaman dan siswa juga merasa nyaman pada saat belajar dan tidak ada kendala. Gitu. Nah, itu berbagai hal ya yang kita siapkan, termasuk pembekalan secara spiritualitas. Ini kita lakukan baik orang tua maupun pada para siswa, guru. Artinya spiritualitas di sini adalah pengertian bahwa ini loh keadaan seperti ini, apa yang kita harus lakukan. Itu sangat penting sekali. Bahkan melalui rekoleksi, kemudian kita mengundang narasumber, berbagai macam narasumber kita lakukan, kemudian kita siapkan untuk para siswa, dan akhirnya tidak terasa 1 tahun sudah berlalu, sudah lebih sekarang ini. Betul, masuk tahun kedua ya. Iya. Jadi dari awal semuanya gerak cepat gitu ya, suster ya. Sangat cepat sekali. Wow. Dan tidak pernah kita pikirkan, dan guru-guru juga nggak pernah berpikir tentang, dan bahkan berlangsung sampai saat ini guru-guru juga masih kok bisa ya sampai seperti ini kejadian ini. Dan ya bersyukur sekali bahwa kita bisa menjalankan sampai detik ini, sampai berbagai macam ujian, baik ujian kelas 12 maupun kelas 10-11, kenaikan kelas, ini tanpa ada kendala sedikit pun. Jadi semuanya itu juga saya percaya karena semuanya kerjasama, dan ya nggak banyak ngeluh aja ya, walaupun kaget semuanya, tapi tergopoh-gopoh tadi kan kata Pak Suro ya, tapi semuanya langsung menyesuaikan diri secara cepat. Mungkin dari Suster Susana ada yang ingin ditambahkan, apa saja yang memang sudah sekolah lakukan? Ini kan tadi peran dan support dari suster juga sebagai kepala sekolah. Ya, saya menambahkan satu hal ya. Sejak adanya pandemi ini, dengan tadi ketergopoh-gopohannya kami, dengan situasi yang mendadak seperti ini, kami juga berpikir gitu ya, untuk menambah infrastruktur ya, seperti itu, dengan bekerja sama dengan UKM Maranatha ya. UKM Maranatha untuk membangun studio pembelajaran. Dan ini bagi kami itu sebagai mujizat gitu ya, di tengah situasi seperti ini, UKM ini dengan cepat tanggap gitu ya, akhirnya berdirilah studio pembelajaran yang ada di lantai 4 SMA Trinitas ini. Dan ini sangat membantu kami untuk mewujudkan ya program-program ya. Tidak hanya akademik sebenarnya, karena SMA Trinitas ini kan dikenal dengan banyak kegiatan pembinaan pengembangan gitu. Jadi ya tadi retret rekoleksi tetap jalan, pembinaan karakter tetap jalan, kemudian kegiatan-kegiatan bahkan ekstrakurikuler yang bisa dilakukan secara daring itu tetap jalan. Ini berkat adanya studio ini. Jadi ini yang bagi kami memang benar-benar luar biasa seperti itu. Jadi memang di masa pandemi ini justru kayak makin canggih gitu ya sama Trinitasnya jadinya ya, tidak ada kegiatan-kegiatan yang malah jadi dikurangi, justru muncul kegiatan-kegiatan lain yang itu bisa mensupport para siswa tentunya ya. Iya, betul sekali. Dan untuk program khusus akademik maupun non akademik khususnya di masa pandemi, Suster, apa aja yang sudah ada? Ya, yang sudah terjadi sebenarnya sebelum pandemi, memang kami sudah punya yang namanya program khusus ya untuk pembelajaran, yaitu blended learning. Itu memang sebelum pandemi sebelum pandemi itu sudah 1 tahun sudah berjalan. Lalu
berbasis proyek ya tentunya ya. Jadi proyek-proyek penulisan ilmiah dan seterusnya itu memang sudah terjadi. Dan ini dengan adanya pandemi ini memang semakin kami kuatkan. Semakin menjadi ya kekasan, bisa dikatakan demikian ya. Kemudian yang kedua itu program pengembangan karakter. Kami kan choice ya. Choice itu cerdas, otentik, iman akan penyelenggaraan ilahi dan solider. Dan ini kami terus bukan gencarkan lagi gitu ya. Kami gencarkan untuk ayo kita semakin menjadi pribadi yang berkarakter tadi. Melalui program tadi sama ya, ekstra virtual, kemudian pentas seni, kemudian pengembangan program-program life skill ya, yang ada hard skill dan soft skillnya. Terus kemudian juga spiritualitas. Ini yang menjadi kekuatan kami ya. Spiritualitas ini dari dalam yang harus dikembangkan supaya siswa, guru, orang tua itu juga punya daya tahan ya. Daya juang dari dalam. Jadi ini yang terus dikembangkan oleh kami. Seperti itu, dan untuk pembelajaran juga kami bekerja sama dengan, boleh disebut ya? Boleh, dengan Kompas Gramedia. Itu dengan di Ginusa kami punya program yang namanya IT Planner. IT Planner. Jadi siswa ini diajak itu untuk ya menggali ya potensi mereka tentang kewirausahaan, juga tentang teknologi zaman ini, saat ini memang sangat kita butuhkan seperti itu. Jadi dan ini sangat membantu juga bagi kami gitu ya di SMA Trinitas ini. Seperti itu. Jadi semuanya memang diperlengkapi ya, dari mulai siswa sampai orang tua juga ya. Betul. Yang memang dilakukan oleh SMA Trinitas. Nah, ke Pak Suro nih sebagai Wakasek kurikulum, program-program esensial yang memang harus dijalankan itu semua saya percaya sama. Pak Nadiem mungkin memang sudah harus ya, tapi kan pasti ada lah ide-ide lain nih dari Pak Suro supaya anak-anak lebih kreatif, lebih punya tadi daya juang seperti itu ya, karena nggak mudah masuk tahun kedua ini, semua juga sudah jenuh untuk melihat laptop gitu ya, untuk belajar secara daring. Apa yang dilakukan oleh Pak Suro nih terhadap anak-anak? Yang pertama seperti yang tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Suster, bahwa kami juga membekali daya juang pada anak-anak ya, itu melalui program akademis, yaitu adalah project. Jadi kami selenggarakan itu sore hari sebenarnya, secara online, dan kita dampingi setiap 10-15 anak itu satu pembimbing guru. Dan di sana anak-anak itu kita gali ya, silahkan kamu mempunyai permasalahan apa, terus kemudian kita wujudkan dalam bentuk project, penelitian gitu. Nah akhirnya penelitian selama 6 bulan waktu itu, terus kemudian hasilnya sungguh-sungguh sangat mencengangkan bagi kami sebagai seorang guru. Tak pernah yang kita pikirkan, ternyata hasilnya luar biasa, sangat bagus, sangat keren ya. Bahkan ini kami masih bisa untuk menyempatkan para siswa itu mengikuti berbagai macam lomba loh, online loh, bahkan sampai tingkat internasional. Karena tantangannya kan lebih ya kalau untuk lomba online, beda gitu dibandingkan onsite. Jadi kami masih menyempatkan untuk membekali pada anak-anak itu mengikuti lomba, berbagai macam lomba loh ini ya. Dan itu tingkat internasional, ya puji Tuhan, mendapat juara itu, luar biasa sekali. Dan anak-anak luar biasa. Bahkan kita pembinaannya itu udah malam hari, kemudian melewat Meet. Anak-anak masih cukup antusias. Dan itu menjadi kebanggaan kami para guru tentunya ya. Itu mungkin gitu. Jadi itu sebenarnya sudah bentuk support ya di luar KBM loh ya Pak Suro ya. Di sore ke malam mereka harus meet lagi. Iya, mereka masih semangat gitu kan. Biasanya kan udahlah udah capek untuk belajar aja secara daring. Tapi ini mereka masih semangat ya. Nah, untuk kegiatan KBM-nya sendiri apa yang berubah dibandingkan dulu saat onsite? Jelas ya. Jelas berubah sekali, di mana bahwa kita ada 2 macam ya, yang kita namakan blended, ada offline dan online. Terus kemudian secara online itu jelas menggunakan berbagai macam perangkat elektronik, sedangkan yang offline itu dengan berbagai macam penugasan lain ya. Nah, tetapi walaupun demikian tetap bahwa pengiriman dan sebagainya itu dengan menggunakan internet juga atau secara online. Nah, di sini ada hal yang menarik bagi kami para guru ya. Jadi para guru semangat, muridnya semangat. Pada saat belajar seperti biasa ini, ya. Hanya memang pendampingan itu selain guru ini sangat disupport sekali oleh
guru bimbingan konseling kami ya, BPPK. Memang setiap satu tingkat ada satu, sehingga kita punya 3. Nah di situ kita kerja sama guru itu di dalam menemani anak-anak di masa seperti ini luar biasa. Luar biasanya adalah ketika guru menemukan ada kendala dengan anak-anak sampai dengan Pak, internet saya ini sedang mati, itu disampaikan. Yeah. Kemudian didamping oleh guru PP, matinya kenapa dan sebagainya. Terus kemudian oke Pak, sudah, terima kasih dan sebagainya. Kemudian kita support dari sisi yang lain, sehingga sangat berbeda sebenarnya kalau offline ya, waktu itu ya konvensional bahwa anak datang ke sekolah, kemudian tepat waktu dan sebagainya. Dan sekarang kita sedikit memang memberikan kelonggaran. Kelonggaran dalam arti adalah kita masuknya, kalau dulu kan jam 6.45 harus sudah berada di kelas. Betul. Sekarang kan pukul 8 itu baru KBM. Jauh ya bedanya ya, 6.45 ke jam 8 dan 7.40 itu mereka sudah harus bangun, siap dengan perangkatnya, kemudian ada absensi, dan absensinya itu luar biasa juga, rajin anak-anak masuk ya. Dan kemudian melalui KBM, guru akan meet untuk ngecek, si A, si B ini ada dan sebagainya, baru ini masuk ke KBM. Oke, jadi anak-anak juga tidak ada excuse ya, sudah dikasih jam seperti itu mereka tetap disiplin ya untuk waktunya ya. Betul, itu berlaku dari kelas 10, 11, 12. 10 sampai 12. Tetap pakai seragam gitu-gitu kan ya sekolahnya ya? Pakai. Ujian pun pakai seragam. Ya walaupun dari rumah. Ya kalau untuk mandi atau enggak udah nggak tahu sih itu gimana kejujuran anak-anak aja ya. Betul sekali. Oke. Terutama kelas 12 yang dipersiapkan untuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ini tadi sudah di notice juga, sudah di-mention oleh Suster Susana kalau teman-teman dari Universitas Kristen Maranatha membantu begitu ya. Nah ini kan pasti juga sekolah pasti ya membutuhkan support ini juga gitu dari pihak kampus kan. Apalagi anak-anak kelas 12 sudah lagi persiapan untuk ujian, ditambah lagi mereka harus memikirkan jurusan apa yang mereka pilih. Nah, biasanya peran dari sekolah saat mendampingi mereka untuk memilih jurusan seperti apa, Suster? Ya, khusus untuk kelas 12 ya. Iya. Selama ini memang kami khususkan 1 BK itu untuk mendampingi siswa-siswa kelas 12 yang arahnya akan ke perguruan tinggi. Iya. Jadi mulai bulan Agustus ya, Juli akhir Agustus itu sudah mulai dipetakan. Ini siapa, berapa siswa dan kemana. Seperti itu, sambil juga memperkenalkan universitasnya. Beberapa universitas baik swasta ya, dan juga negeri. Nah dari sana mulai nanti didampingi, ditemani. Maksudnya di apa? Ada arahan juga. Ada arahan ya. Kami juga memanggil mahasiswa-mahasiswa yang alumninya SMA Trinitas ya, dari berbagai universitas itu untuk sharing pengalaman mereka berada di universitas ini, universitas ini, seperti itu, suka dukanya, lalu perjuangan mereka, lalu ya sharing berbagi seperti itu. Lalu selain itu kami juga biasanya mengadakan expo. Nah karena tahun ini kemarin pandemi, jadi exponya itu bentuknya ya virtual ya, virtual. Selain itu juga ya kami mengundang beberapa universitas yang memang punya program-program di prodinya, misalnya tentang perfilman, ekonomi, lalu yang sesuai dengan minat-minat siswa itu untuk dijadikan ekstrakurikuler di SMA Trinitas. Oh, jadi seperti ya, itu. Jadi dengan sendirinya itu sebenarnya promosi untuk kampus juga, gitu ya. Tapi juga kami juga menyiapkan, mengisi siswa-siswi kami dengan pengetahuan-pengetahuan itu. Seperti itu. Jadi tetap jalan. Nah ini yang dilakukan. Selain memang pendampingan oleh guru BK itu seminggu sekali ya mereka meet. Seminggu sekali rutin ya? Ada meet terbatas ya, terbatas. Siapa yang mau ke universitas mana, yuk kumpul hari ini, sore ini misalnya jam 6 sampai jam 8. Seperti itu. Apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi kesulitan, dan ininya dibicarakan semua. Seperti itu. Jadi memang diarah. Bukan diarahkan ya, terarah. Seperti itu. Jadi kalau ada kesulitan, ada apa, entah itu ekonomi, entah itu juga soal akademis, atau hal-hal lain itu segera teratasi. Karena memang dikhususkan. SMA Trinitas itu seperti itu. Wow, dari Pak Suro mungkin ingin ditambahkan ya untuk persiapan anak-anak kelas 12 yang memang ingin langsung lanjut ke universitas.
Betul ya. Jadi sejak dari awal masuk dia naik ke kelas 12 ini kita dampingi terus ya. Khususnya adalah dari guru BP yang tadi sudah disebutkan Suster Susana. Ini yang pertama, anak-anak itu diidentifikasi sebenarnya. Identifikasi mau kemana sih? Gitu ya. Oh ada yang ke sini, ada yang ke situ dan sebagainya. Terus nanti guru BP kita itu kemudian mengarahkan, oh kamu seperti ini, cocoknya di sini, hasil psikotesnya seperti ini, kamu kayaknya sih bagus di sini dan seterusnya. Terus begitu. Baik untuk perguruan tinggi negeri maupun juga perguruan tinggi swasta. Dengan terus kemudian seperti itu. Nah selanjutnya setelah itu kemudian sekolah juga mendaftarkan anak-anak ini kepada perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi siapa saja nih yang mau ke perguruan tinggi negeri, siapa yang ke swastanya yang mana saja nih. Nah ini difasilitasi oleh sekolah kita. Dibantu ya untuk nanti pendaftaran, sampai dengan pendaftaran sampai berbagai macam. Kita support, kita bantu ya. Nah akhirnya terus kemudian seleksi berlangsung. Nah pada saat sebelum seleksi juga kita dampingi ya dari sisi materi dan sebagainya. Nah kemudian sampai dengan pengumuman hasil dan hasilnya dan ternyata luar biasa seperti itu. Oke, jadi memang sudah sejak awal mereka naik ke kelas 12 ya Pak Suroya dan Suster ya. Mereka sudah ada pendampingan khusus yang nanti akan akhirnya dikasih kebebasan lagi ke anak-anaknya ya. Iya, tentunya, guru BP gitu, dan guru BK hanya tadi supaya semuanya terarah gitu kan, supaya tidak salah jurusan. Nah bagaimana untuk teman-teman yang di kelas 10? Ini masa transisi dari mereka baru naik kan, baru ganti nih masuk SMA seperti itu ya. Betul. Ada pendampingan apa kalau untuk mereka? Iya, biasanya kami dari awal tahun, yaitu pada saat MPLS atau MOS, MOS. Itu kami menyiapkan waktu tersendiri, itu expo. Itu perguruan tinggi. Kelas 10, kelas 11, ketika waktu itu ya, sebelum pandemi ini, orang tua biasanya kita undang juga, biasanya. Sama dengan orang tua, bersama murid yang bersangkutan, ini menggunakan kelas-kelas yang ada, terus kemudian mereka terus bertanya. Dalam arti di sini, kita memberikan pembekalan, pemahaman, pengetahuan, ini loh, perguruan tinggi nanti, kalau kamu nanti misalkan IPA atau IPS, itu nanti bisa ke sini, sampai dengan dunia kerjanya nanti di sini, dan seterusnya. Itu sudah dari kelas 10, kelas 11. Sudah. Bahkan ada karir deh ya, Suster ya. Nah ini, sehingga nanti di kelas 12, begitu naik kelas 12, dia itu biasanya sudah mantap bahwa saya harus memilih program studi ini, kemudian memilih, kemudian difasilitasi oleh sekolah, ya kemudian sampai dengan dia antarkan sampai dengan. Jadi sebenarnya dari kelas 10 Pak Suro dan Suster juga pengennya mereka sudah tahu ya sebenarnya mau kemana supaya kelas 12 lebih mantap justru gitu ya. Betul. Ya, justru di kelas 10 inilah yang penting sebenarnya ketika mereka memilih jurusan. Supaya tidak salah nanti, maka di pertama di awal ini IPA IPS itu harus jelas. Harus jelas ketika cita-citanya mau jadi dokter salah masuk ke IPS itu kan jadi nggak matching gitu ya gitu. Seperti itu. Maka di kelas 10 juga ya peran BK ya. Dan juga sekolah itu benar-benar mengarahkan, mendampingi untuk memilih jurusan. Maka waktu itu kami mengadakan seminar ya. Webinar khusus untuk tips trik memilih jurusan di SMA sehingga tidak salah nanti ketika mengambil jurusan di kampus seperti itu. Oke, jadi semuanya juga sudah dipersiapkan, bahkan orang tua berarti diundang juga dalam webinarnya ya untuk bisa tahu kan tadi ada psikotes segala macam untuk tahu anaknya tuh strength-nya di mana, kekuatan mereka ya untuk nanti bisa memilih jurusan. Nah, Suster ini untuk bagaimana cara sekolah ini membawa anak-anak untuk meyakinkan bahwa pengembangan edukasi digital ini kan sekarang ya semuanya juga masih sama-sama belajar juga ya, Suster ya, semuanya sebenarnya bukan anak-anak aja yang bosan. Ini betul loh tadi kata Pak Suro, guru-guru juga semua kan diperlengkapi kan, yang tadinya nggak bisa ngedit video, yang tadinya juga nggak biasa dengan teknologi begitu kan. Nah ini bagaimana cara sekolah membawa siswa-siswi bahwa untuk meyakinkan pengembangan edukasi digital ini dengan baik dan bisa berkembang di SMA Trinitas? Ya ini memang tidak mudah ya. Tidak mudah tapi memang harus dan wajib dilakukan, hukumnya seperti itu. Wajib. Yang pertama memang kami mencoba meningkatkan, harus ya meningkatkan kualitas keterampilan dan kemampuan guru itu untuk mengajar. Bagaimana sih mengajar secara daring? Betul. Gitu. Mulai dari
persiapannya, pelaksanaannya sampai nanti evaluasi. Seperti itu. Dan ini harus kami latih ya. Tadi ada pelatihan-pelatihan memang yang akhirnya juga melibatkan universitas ya, yang betul. Banyak memberikan ini dukungan bagi kami. Dan yang kedua kami memotivasi siswa. Ini memotivasi siswa untuk begini, bahwa di masa pandemi ini bukan menjadi penghalang gitu ya, tetapi justru ini kesempatan kamu untuk melompat, melampaui gitu batas yang sebenarnya kamu punya. Dengan apa? Ya melibatkan mereka untuk ikut lomba dimanapun yang sekarang diselenggarakan secara daring. Jadi dengan daring itu sebenarnya lebih mudah ya, lebih gampang gitu ya. Ada banyak hal yang sebenarnya ya dikurangi sebenarnya oleh penyelenggara gitu ya. Nah, ini peluang untuk ya siswa-siswi ini menunjukkan bahwa mereka bisa lebih menggali lagi potensinya, menggali lagi dan seperti itu. Dan pada saat mereka menang ataupun tidak menang, kami tetap memberikan apresiasi. Yes. Nah, ini yang dilakukan oleh SMA Trinitas. Ya lewat kami juga expose ya, tentunya ini ke media dan segala macam, yang membuat mereka juga semakin percaya diri. Oh iya, belajar daring, belajar dari rumah, yang penting sebenarnya niat ya. Niat saya mau belajar, apapun itu bisa terjadi sebenarnya. Dan banyak kemudahan-kemudahan di sana. Dan ini yang terus kami motivasi, berikan ke siswa-siswi kami di SMA Trinitas ini. Seperti itu, maka itu tadi ya, memotivasi gitu ya, memberikan motivasi. Dan yang ketiga yang kami lakukan adalah tadi penguatan karakter, pendidikan karakter. Ya. Bahwa karakter dan spiritualitas ini benar-benar menjadi dasar bagi SMA Trinitas untuk menyiapkan siswa-siswinya untuk sungguh berdaya juang, sungguh mampu untuk beradaptasi dengan situasi seperti ini. Dan juga tetap berprestasi. Nah ini yang kami lakukan. Oke, di kelas 10, 11, 12 dan ini nggak cuma untuk siswa-siswi aja ya, tapi untuk semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan juga ya dibekali hal yang sama ya. Betul. Oke, dan ini juga tadi sempat membahas di lantai 4 ada sebuah studio dan ini juga lagi ada yang dipersiapkan di sana ya, Suster? Iya. Lagi ada rencana apa nih, Suster? Ada pentas seni budaya virtual yang nanti tanggal 18 ya ditayangkan di YouTube. Juni, channel YouTube SMA Trinitas. Waduh, sebentar lagi nih, lagi persiapan ya. Ini lagi persiapan di atas sana. Mereka lagi geladi sebenarnya. Oke. Seperti itu. Jadi nanti apa yang mau ditampilkan? Ya kalau mau ditampilkan itu sebenarnya tari-tarian gitu, budaya Indonesia sebenarnya, budaya Nusantara ya. Tarian, permainan, makanan, apa saja yang kaitannya dengan seni dan budaya Nusantara. Seni dan budaya Nusantara jadi judul besarnya, dan itu yang lagi di-create nanti ya akan ditampilkan di YouTube gitu ya. Lalu kurang lebih sekitar 1,5 jam. Yang terlibat siapa ini, Suster? Yang terlibat itu dari siswa TK, SD, SMP, SMA. Dan juga semua guru ya, guru-guru. Tapi ini lebih menampilkan siswa-siswi dan juga guru, juga termasuk ya beberapa mata pelajaran ya, yang ada kaitan dengan seni dan budaya. Jadi challenge-nya lumayan unik ya, karena secara daring kan. Nanti nonton ya. Iya, tapi yang terlibatnya banyak gitu. Terus anak-anak TK jadinya. Tapi justru itu yang jadi kelebihan sejak kita go online ya menurut saya juga. Betul. Gimana cangkupan lebih luas, jangkauan juga lebih luas ya. Wow, luar biasa sekali ini relasi dengan Universitas Kristen Maranatha juga yang memang banyak mensupport ya, Suster ya. Betul sekali. Banyak mensupport khususnya untuk kelas 12 juga yang memang ingin melanjutkan pendidikannya, sudah mulai kebayang bahkan dari mereka kelas 10 mau ke jurusan apa, dan bahkan ada ekstrakurikuler yang memang sudah mulai pelan-pelan bisa dijalankan. Jadi mereka sudah mulai kenal juga dengan jurusan yang nanti akan mereka pilih saat mereka masuk ke universitas. Oke, nanti kita akan berbincang bersama dengan teman-teman dari tim marketing, masih bersama dengan suster-suster juga ya. Jadi Pak Suro, terima kasih banyak untuk waktunya. Kita harus break dulu, tapi mungkin sebagai penutup dari Anda untuk para siswa dan juga para orang tua, silahkan Pak Suro. Baik, yang jelas bahwa pandemi ini tidak kita ingini ya, tapi bahwa itu terjadi dan itu harus kita siasati dengan berbagai macam hal.
siasat baik dalam kita mengikuti pembelajaran, juga dalam hal pengembangan karakter. Dan untuk para siswa tetap harus kita jalani itu semuanya. Justru ini untuk pengembangan pribadi kita masing-masing, dan juga terus kita akan belajar sepanjang hayat. Itu saja. Wow, Pak Suryo terima kasih banyak ya. Sehat Sama-sama. selalu. Salam untuk teman-teman yang lain juga. Amin. Ya. Suster Susana, kita stay dulu di sini ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Universitas Kristen Maranatha, dan sebentar lagi teman-teman kita akan berbincang bersama dengan ada Kak Nicholas nih, selaku tim marketing dari Universitas Kristen Maranatha, yang mau ngobrol-ngobrol juga bareng sama Suster Susana dan saya tentang pengembangan edukasi masih di SMA Trinitas. Oke teman-teman, masih dari perpustakaan di lantai 3 SMA Trinitas di Jalan Kebonjati 209 Bandung. Dan kali ini saya masih bersama dengan Suster Susana SDP selaku Kepala Sekolah dari SMA Trinitas. Tapi kali ini sudah hadir ada Kak Nicholas ya. Ini teman-teman dari Universitas Kristen Maranatha yang pokoknya ini udah rame banget lah. Ternyata mereka berdua akrab banget gitu, soalnya kan kayak reunian ya jadinya ya. Nah ini lebih seru lagi karena kita akan membahas tentang program-program yang luar biasa. Coba didengerin ya, ini untuk adik-adik kelas 10, 11, 12 ya. Ada yang spesial khususnya di tahun 2021 ini untuk teman-teman semua. Nah tapi sebelumnya saya mau ngobrol-ngobrol sama Kak Nicholas nih ya. Untuk menjangkau ini tugasnya Kak Nicholas kan selalu nih ke kelas-kelas 12 khususnya ya, kalau udah mau tahun ajaran baru gitu ya, mendekati bulan Maret seperti itu. Nah ini seperti apa sih kerjasama Maranatha dengan khususnya SMA-SMA yang ada di Kota Bandung, Kak Nicholas? Oke, untuk kerjasama dari Universitas Kristen Maranatha tentunya dengan SMA-SMA di Kota Bandung ataupun di seluruh Indonesia juga, termasuk SMA Trinitas dong pastinya. Itu kita banyak sekali melakukan kerjasama baru nih. Jadi berbagai macam program-program baru yang dibikin oleh Universitas Kristen Maranatha itu untuk pandemi sekarang tuh justru sangat berbeda dibandingkan waktu pada saat Maranatha bekerja sama secara belum ada pandemi nih sekarang. Justru kita punya banyak inovasi-inovasi yang justru ini baru pertama loh dicanangkan oleh Maranatha kepada sekolah-sekolah SMA-SMA di Kota Bandung ataupun di seluruh Indonesia. Salah satu contohnya adalah kegiatan webinar, kemudian mensupport sekolah juga gitu. Karena kita salah satunya nih dengan SMA Trinitas juga kita mensupport untuk studio pembelajaran gitu di SMA Trinitas. Jadi kita berusaha untuk memaksimalkan nih di kondisi pandemi, sekolah juga tentunya perlu pengembangan dalam hal bagaimana online dapat dibikin dengan baik juga, ditata dengan baik supaya siswa-siswa tuh jadi lebih banyak nih yang bisa lebih mengerti pelajaran, karena memang layanan dari sekolah juga akan sangat maksimal. Betul. Kemudian yang berkaitan dengan webinar tadi, kita biasanya meminta topik dari sekolah, bukan kita yang menentukan topiknya. Jadi kita berusaha untuk menunjukkan bahwa Maranatha ini punya source, punya dosen-dosen kita yang bisa menyesuaikan dengan kondisi dari sekolah gitu. Jadi kita melihat kebutuhan sekolah. Betul sekali. Jadi melihat dari kebutuhan sekolah. Kebutuhan sekolah misalnya fenomenanya untuk OSIS misalnya butuh ilmu-ilmu mengenai event atau misalnya bagaimana kepercayaan diri dalam public speaking. Nah itu nanti Maranatha bisa menyesuaikan itu dengan mencari dosen-dosen yang berkompeten tersebut di hal tersebut, seperti itu sih. Dan tentunya banyak sekali bantuan-bantuan dari Maranatha juga yang kita ingin berikan kepada sekolah-sekolah, bukan hanya untuk sekolah-sekolah yang memang sering banget bekerja sama dengan Maranatha, tapi sekolah baru juga kita akan terus jajaki, terus kita juga akan pandu juga untuk kita memberikan bantuan supaya ini loh kita menunjukkan eksistensi Maranatha ini masih ada sampai sekarang, seperti itu. Wow ya, jadi sudah menjangkaunya sudah lebih cepat lagi lah begitu ya, nggak kayak cuma sekali. Pas mau ending tahun ajaran aja seperti itu ya. Nah kalau di setiap tahun ajaran untuk penerimaan mahasiswa baru gitu, sebelumnya kan selalu ada yang namanya open house, di mana bukan cuma siswa-siswi SMA aja yang butuh nih Kak Nicholas, tapi orang tua juga pengen lihat biasanya kan dunia kampusnya, fasilitas apa aja yang nanti akan diterima gitu kan oleh anaknya ketika masuk ke jurusan tertentu. Nah dengan sekarang keterbatasan yang ada nih, apa yang biasanya tim marketing lakukan mungkin dari tahun kemarin kali ya, berarti ya. Betul. Sudah ya. Nah seperti apa nih Kak Nicholas? Jadi balik lagi tadi ke bagaimana Maranatha kreatif nih di kondisi pandemi seperti ini. Kita berusaha untuk membuat program-program yang tentunya bukan hanya untuk
memperkenalkan aja. Pasti semua universitas itu punya cara tersendiri untuk mempromosikannya. Tapi Maranatha itu hadir untuk memberikan pengalaman dalam dari awal berdiri 1965 kita tuh tetap kreatif sampai sekarang. Nah, makanya kita open house, kegiatan-kegiatan untuk memperkenalkan Maranatha itu bukan dengan cara-cara formal seperti yang lain gitu ya, tapi justru kita menyesuaikan dengan budaya anak muda zaman sekarang, apalagi di masa pandemi seperti ini. Apalagi kita tahu bahwa siswa sudah mulai bosan nih dengan kondisi online. Pasti mungkin suster juga merasakan bagaimana keluh kesah guru ya mengenai aduh gimana nih anak-anaknya susah untuk belajar online dan lain-lain. Tapi Maranatha berusaha untuk menjadi penengah nih. Jadi setiap kita mau memperkenalkan Maranatha, kita membuat suatu program yang pokoknya menarik banget. Salah satu contohnya mungkin ini termasuk undangan juga nih buat teman-teman semuanya, karena Maranatha punya satu kegiatan nanti di hari Sabtu besok. Iya, Sabtu besok itu ada Into the New Path juga. Itu acaranya Into the New Path di mana kita menghadirkan 4 bintang tamu. Ada Butet Manurung, pendiri sekolah Rimba. Kemudian ada Leonardo Edwin, itu salah satu YouTuber di bidang pendidikan yang sekarang lagi kuliah di USA. Kemudian ada 2 penyanyi hebat, itu yang lagi hits banget sekarang, itu ada Gangga Kusuma dengan lagu Blue Jeans-nya tuh. Kemudian dan Adera, pasti tahu dong Adera ya. Dan itu bukan hanya untuk menghadirkan bintang tamu seperti itu. Justru Into the New Path ini kita tujuannya adalah untuk memberikan inspirasi. Jadi kita menghadirkan mereka berempat bukan tanpa alasan, tapi justru kita mencari background dari masing-masing pengisi acara tersebut yang nantinya pada saat Into the New Path ini kita mau mereka memberikan inspirasi mereka. Bagaimana mereka bisa kuliah di luar negeri, bagaimana seorang Butet Manurung yang punya pendidikan hebat gitu, tapi berusaha mendirikan sekolah rimba gitu. Di saat orang-orang pengennya bekerja di perusahaan, tapi ini kenapa mau ke pelosok banget. Nah, itu tujuannya adalah supaya kita mau memperkenalkan nih bahwa Maranatha itu jadi satu institusi yang tidak hanya formal terus, tapi kita fun dan memberikan inspirasi juga. Nah, itu beberapa salah satu contoh nih penyesuaian Maranatha untuk program-program kita. Pasti dapat banget ya sisi fun tapi memberikan inspirasi. Itu yang diperlukan untuk pendekatan ke kelas 12 sebenarnya ya suster ya. Nah, ini ada program yang belum sempat kita bahas tadi. Apa yang memang berkaitan dengan program baru nih, mungkin yang baru muncul di masa pandemi ini, apa yang sedang dipersiapkan oleh SMA Trinitas, Sus? Ya, tadi memang belum sempat ya dibahas program ini karena masih dalam penggodokan gitu sebenarnya ya. Lagi kami akan bekerja sama dengan kampus Maranatha. Ini yang nama programnya itu Fast Track. Jadi apa itu ya Fast Track? Jadi percepatan waktu kuliah nih. Jadi biasanya kita punya waktu kuliah patokannya 4 tahun misalnya. Untuk S1 begitu ya. Untuk S1. Nah, nanti ada beberapa dari SMA Trinitas siswanya itu bisa lulus lebih cepat gitu. Lebih cepat dengan mengkonversikan nilai ya suster ya. Iya betul. Oh gitu sistemnya. Jadi rencananya seperti itu. Nah, rencananya kami akan mengambil di bekerja sama dengan 2 fakultas ya dari Marnat. Fakultas Ekonomi dan juga Fakultas Teknologi Informasi. Jadi ada 2. Nanti ya siswanya lebih ini ya. Harapannya sih lebih banyak minatnya ke sana ya, karena ini akan sangat membantu. Kalau toh katanya tidak ke Marnat pun dia sudah punya kualitas lebih gitu ya, karena nanti akan bekerja sama dengan dosen-dosen yang memang benar-benar luar biasa ya dari Marnat ini. Seperti itu. Jadi tahun ajaran baru kami akan membuka ini. Dan ini berarti untuk yang kelas berapa nih, Suster? Kelas 10. Sepertinya kelas 10 ya, karena nanti di akhir itu kan ada tes ya, ada ujian semacam penyetaraan. Apakah memang sudah sampai di sana sehingga bisa dikonversi, nanti siswa ini tidak mengambil mata kuliah itu dan dia hanya mengambil nanti yang di atasnya, sehingga lulusnya lebih cepat memang karena ini sudah tidak dianggap sudah setara. Jadi pelajaran di SMA Trinitas ini itu sudah setara dengan mata kuliah yang ditawarkan oleh Maranatha di Fakultas Ekonomi tadi ya, dan juga Teknologi Informasi. Ya. Jadi memang akhirnya mempersingkat kuliahnya juga ya, karena memang sudah diterima saat di SMA. Betul sekali. Jadi itu memang rencananya di kelas 10 tahun ajaran ini ya, Suster ya, akan
sosialisasikan untuk dan sudah kelas bisa 10. diambil. Kalau yang saya kurang tahu apakah ini kan lagi penjajakan ya. Betul. Kalau di kelas 12 sendiri sebenarnya kami kalau dari ya teknologi informasi itu sebenarnya sudah ada yang dari tadi ya dari IT Planner itu sebenarnya persis dengan yang mata kuliah, salah satu mata kuliah di Universitas Maranatha ini di TI-nya ya, TI-nya gitu ya. Jadi itu tinggal konversi kalau disetujui ya dari pihak Maranatha gitu ya, seperti itu. Jadi ini sedang penjajakan kerjasama. Sedang dilakukan proses untuk supaya bisa tidak menyalahgunakan aturan juga dari Dinas Pendidikan juga. Jadi kita perlu menjajaki lebih lanjut lagi. Iya, ini memang kami lagi memetakan KD-KD yang cocok dan yang sesuai dengan KD-nya yang ada di universitas. Lalu yang miss gitu ya, yang tidak ada di SMA Trinitas, tapi ada di universitas. Nah ini nanti akan diolah ya, dikelola semacam itu sehingga itu didapatkan oleh siswa di SMA Trinitas. Oke ya, jadi sudah makin luar biasa nih peran dari kampus juga ya untuk bisa menjangkau tadi lebih luas lagi, nggak cuma hubungannya dengan anak-anak kelas 12 aja, tapi justru anak-anak kelas 10 sudah mulai diperkenalkan tadi ya. Bahkan ini kaitannya nanti mereka bisa lebih cepat ya untuk mengambil S1 mereka nantinya ya. Selesainya lebih cepat ya. Oke, dan ini suster saya juga penasaran yang membedakan SMA Trinitas dengan SMA lain khususnya bidang pengembangan edukasi di masa pandemi ini. Apa mungkin yang tadinya tidak ada jadi ada begitu di SMA Trinitas? Ya, yang membedakan ya SMA Trinitas dengan SMA lain itu kalau menurut saya memang sampai hari ini sebenarnya SMA Trinitas ini seperti masih belajar seperti offline yang sebelumnya. Jadi semua program, semua pembelajaran ini tuh berjalan dengan ya relax, santai seperti biasanya gitu ya, seperti itu. Jadi yang membedakan sebenarnya itu. Lalu yang kedua soal karakter ya kami. Jadi meskipun pandemi, wajib hukumnya kami itu menyelenggarakan yang namanya retret dan rekoleksi. Tetap ada ya jadinya. Harus itu ada. Tidak boleh dihilangkan karena ini sumber kekuatan utama kita kan memang dari yang di atas ya. Betul. Ini kalau lemah, ini yang membuat kita juga tidak punya daya ya untuk melakukan segala sesuatu. Tantangan besar di luar kalau dari dalam kita rapuh itu nggak bisa ya. Maka yang wajib dan penting harus ada itu retret rekoleksi. Bentuknya memang daring. Tapi puji Tuhan dengan ada hadirnya studio ini kemarin ya. Jadi kita juga bisa lebih mudah ya untuk menyelenggarakan ini. Dan yang kedua yang berbeda ya tentunya ya program-program lain ya. Macam tadi blended mungkin sudah banyak sekolah. Tapi di SMA Trinitas ini kan dengan adanya project yang benar-benar diarahkan ke penulisan ilmiah dan seterusnya, penelitian semacam itu, dan ini menjadi sesuatu yang juga berbeda bagi sekolah-sekolah lain. Seperti itu. Oke, jadi ada program-program yang tidak dihilangkan ya, justru itu harus tetap ada, wajib dijalankan ya suster ya. Oke, ke Kak Nicholas nih tentang program atau apa ya seperti promosi yang memang sedang ada di Maranatha untuk siswa-siswa SMA yang ingin melanjutkan jenjang pendidikannya ke kampus Maranatha, ada apa aja nih Kak Nicholas? Oke, ada banyak banget. Nah ini salah satu yang terbaru nih, ada satu program di mana sekarang kita kan kemarin tanggal 14 sudah ada pengumuman UTBK nih, hasil dari pengumuman SBMPTN. Nah di sini Maranatha juga masih mengajak buat teman-teman di sini yang mungkin ingin kuliah gitu ya, kita mau semangatin juga karena kegagalan kalian di SBMPTN atau misalnya nggak masuk universitas negeri itu bukan jadi salah satu halangan terbesar dalam hidup kamu gitu, karena justru mimpi itu bisa didapatkan di mana aja termasuk di Maranatha. Makanya Maranatha membuka satu program namanya jalur UTBK di mana teman-teman ini akan mengikuti jalur UTBK tanpa tes, kecuali untuk fakultas kedokteran gigi dan psikologi itu wajib ada tes psikotes. Tapi di luar itu tanpa tes sama sekali, hanya mengumpulkan nilai rapot nilai UTBK-nya aja gitu. Itu jadi bisa ya, itu bisa langsung masuk di jalur UTBK dengan mendapatkan potongan hingga 20 juta rupiah gitu. Nah kemudian untuk yang paling terbaru lagi kita juga ada salah satu program namanya
teman-teman nih, untuk yang mau langsung daftar di Maranatha secara on the spot, kita akan buka terus Maranatha. Biasanya kan kalau Maranatha jam operasionalnya Senin sampai Jumat. Nah, Maranatha sekarang dari nanti hari Sabtu ini kita akan buka terus selama hari Sabtu untuk memfasilitasi teman-teman yang mau daftar langsung aja ke Maranatha. Jadi buat teman-teman yang mau langsung daftar ke Maranatha, itu boleh langsung daftar di on the spot di Maranatha secara langsung, bawa berkas-berkasnya. Nah, ini yang paling spesial. Kalian tinggal nunggu 30 menit, hasil pengumuman beasiswanya udah langsung keluar. Oh, gitu. Jadi bisa tunggu di situ aja. Jadi bisa langsung tunggu di situ, langsung kita umumkan hasil beasiswanya, dan tentunya banyak sekali flash deal dan gimmick yang pastinya akan dibagikan gitu. Jadi bukan hanya potongan beasiswa, justru ada sesuatu juga yang nanti akan bisa diberikan ke teman-teman. Entah itu nanti potongan tambahan atau dalam bentuk lain. Gitu. Dan tentunya masih ada juga program-program beasiswa yang memang sudah kita sering sounding banget dari awal pembukaan penerimaan mahasiswa baru, dan itu masih dibuka. Hanya saja memang beasiswanya karena sekarang sudah periode akhir, itu masih tersedia sampai dengan 50%. Nah, itu ini akhir banget ya kan Nicholas, akhir banget gitu. Karena makanya kita mau ngajak nih dari Maranatha untuk teman-teman udah nggak usah banyak terlalu mikir gitu ya, karena nggak usah sedih-sedih ya, nggak usah sedih-sedih gitu ya, karena sejujurnya ya, iya betul, karena saya juga pernah mau masuk universitas negeri gitu, dan pernah ikut seleksinya juga, tapi karena saya tahu gitu ini tuh bukan akhir segalanya, jadi masuk Maranatha atau masuk universitas manapun tetap bisa maju kalau kalian juga mau maju gitu. Yes, setuju tuh Kak Nicholas ya. Jadi untuk teman-teman yang kemarin mungkin 14 Juni ya kemarin ya baru ada hasil pengumumannya. Sekarang nih saatnya, apalagi masih banyak penawaran-penawaran lain. Biasanya kalau udah mepet-mepet itu penawarannya juga sedikit. Ini beda ya Kak Nicholas ya. Beda banget. Dari kampus Maranatha justru penawarannya tetap ada kok, tetap banyak diskonnya juga ya. Jadi langsung aja boleh janjian tadi ke sana juga di mulai hari Sabtu ini ya. Betul. On the spot Sabtu, sudah bisa Sabtu. Atau mau tanya-tanya juga boleh di Instagram mereka di @joinmaranatha ya. Nanti teman-teman yang di sana yang akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang memang masih butuh informasi-informasi nih seputar kampus ya. Oke, dan untuk akhir perbincangan kita dari Suster, apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman calon kelas 10 nih ya di SMA Trinitas nih, sebelum nanti mungkin harapan dan pesan-pesan untuk orang tua, tapi untuk khusus anak-anak kelas 9 nih, seperti apa Suster? Ya, pesan khusus ya. Kalau sekarang mungkin masih ada yang bingung ya memilih mau SMA-nya di mana. Memang dikatakan kan SMA sekolah di mana saja sama. Yes. Nah, tapi menurut saya SMA Trinitas ini sebenarnya SMA yang sangat luar biasa ya. Nggak tahu setuju atau tidak ini. Setuju. Tapi kalau bagi saya ini SMA Trinitas adalah SMA yang luar biasa bagi para siswa yang sekarang kelas 9 yang belum menentukan pilihan di mana akan bersekolah. Itu seperti itu, jangan takut, jangan ragu, ya bergabunglah bersama kami, belajarlah bersama kami di SMA Trinitas, karena di SMA Trinitas ini tidak hanya belajar akademik ya, tapi lebih belajar soal bagaimana hidup. Jadi bagaimana kita hidup gitu, seperti itu. Jadi dibekali semua. Jadi ya karakternya, ya spiritnya, ya akademiknya, kemudian life skillnya, seperti itu kami bekali. Seperti itu. Jadi jangan ragu, jangan takut, seperti itu. Berpengalamanlah. Bahkan sekarang di bawah itu ya, di ruang serbaguna itu anak-anak OSIS itu ada 7 ya, memang kami pilih gitu untuk menyelenggarakan PORAK, Pekan Olahraga Antar Kelas sebenarnya ya. Itu di sana secara daring. Lalu organisasi-organisasi itu di SMA Trinitas cukup banyak. Jadi yang kami kembangkan bukan hanya soal intelektual, tapi juga bagaimana siswa itu belajar berorganisasi. Karena ini yang di masyarakat memang sangat dibutuhkan. Seperti itu. Maka pesan saya untuk adik-adik ya yang ada di SMP gitu, yang belum memilih SMA-nya, silakan datang di SMA Trinitas. Kami masih membuka sampai akhir Juni ya. Akhir Juni ini tuh masih dibuka. Untuk tahun ajaran 2021-2022. Seperti itu. 2021-2022 ya. Dan sekaligus mungkin harapan sebagai kepala sekolah dari SMA Trinitas, khususnya di dunia pendidikan terhadap siswa-siswi, anak-anak dan juga para orang tua, mewakili tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, silakan Suster. Ya, saya mewakili teman-teman guru dan juga dari lembaga YPII ya di Bandung ini. Saya sih berharap satu hal gitu ya.
dan juga menghendaki ya bahwa semua orang itu, setiap pribadi itu memahami bahwa belajar itu dimanapun, kapanpun, dan dari siapapun. Yes. Jadi di mana saja, apa saja itu kita bisa belajar. Lalu yang kedua, ini untuk SMA Trinitas ya, para siswa SMA Trinitas, siswa-siswinya, ya semoga para siswa sekarang ini yang sudah berada di SMA Trinitas ini semakin menemukan potensi dirinya, kemudian mengembangkan potensi diri kalian ya, sehingga kalian tuh sungguh mampu menghadapi tantangan hidup yang semakin tidak mudah. Yeah. Dan juga mampu beradaptasi dengan setiap perubahan yang sangat-sangat cepat. Seperti itu. Dan jangan lupa tetap siap sedia untuk selalu belajar hal-hal baru. Jangan pernah berhenti yang namanya belajar. Seperti itu. Dan yang terakhir, selalu mengandalkan Allah di dalam segalanya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Suster Susana. Salam untuk rekan-rekan yang lain juga, sehat selalu. Sama-sama. Dan terakhir dari penutup nih dari Kak Nikolas selaku teman-teman, mewakili teman-teman marketing juga ya dari UKM. Silahkan Kak Nikolas. Ya, jadi setuju banget apa yang tadi Suster Susan sebutkan gitu ya, pesan-pesannya, karena sebetulnya saya juga alumni dari Trinitas nih. Jadi saya merasa bahwa ikatan saya dari alumni gitu ya, dari termasuk yang ke 12.000 itu ya ternyata ya, 12.000 lulusannya. Ya, dan itu ternyata dilaksanakan juga di Maranatha. Jadi Maranatha juga tentunya mengajak buat teman-teman semuanya untuk paham potensi diri kalian juga, karena kalian akan melanjutkan ke jenjang pasti yang lebih penting lagi gitu. Betul. Setelah pendidikan kalian itu sebenarnya nggak berhenti gitu. Jadi bisa lanjut S2 atau bahkan S3 gitu. Tapi dari kuliah S1 aja setelah lulus kalian tuh punya banyak banget kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan diri lebih baik lagi. Nah, makanya Maranatha juga sama seperti SMA Trinitas juga berusaha untuk menanamkan karakter juga, karena ini yang paling spesial juga dari Maranatha, bagaimana kita di Maranatha itu bukan hanya membangun dalam bidang akademik aja. Akademik sudah pasti penting, tapi bagaimana cara kita supaya lebih bisa menjual lagi nih gitu ya, menjual bagaimana kita menunjukkan kita punya kelebihan ini loh. Betul. Dari lulusan Maranatha, dan itu sudah banyak sekali dibuktikan dengan alumni-alumni yang sudah tersebar juga di berbagai perusahaan. Jadi ini juga bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman semuanya, bahwa ketika kalian sudah tahu potensi diri kalian, kembangkan juga dalam bidang akademik dan non-akademiknya, supaya itu jadi berjalan dengan selaras, dan tentunya kalian juga harus punya pikiran yang kreatif juga. Betul. Karena sekarang di kondisi pandemi, dan mungkin setelah pandemi offline, orang-orang kreatif ini akan sangat-sangat dibutuhkan. Dicari, ya. Karena pasti akan banyak perubahan-perubahan cepat yang membutuhkan orang-orang kreatif, dan itu mulainya dari mana? Dari Maranatha juga gitu. Itu pesan buat teman-teman semuanya, dan jangan sedih cuman karena satu kegagalan aja. Karena kegagalan itu tuh pasti semua orang bakal dapatkan. Entah mau pada saat gagal masuk kuliah yang diinginkan, ataupun nanti setelah kuliah mendapatkan nilai yang jelek, itu justru jadi tantangan. Bahwa kalian juga harus bisa istilahnya kayak melihat bahwa ini loh, Maranatha juga berusaha untuk ngembangin kegagalan yang udah didapatkan itu diperbaikin dan jadi satu hal yang bisa bikin ternyata saya bisa lebih dari ini ya. Nah itu harus kalian pahamin itu. Oke, luar biasa banget Kak Nikolas nih. Bangga banget ya, salah satu lulusan. Betul sekali, saya sangat luar biasa dulu bangga gitu ya. Pas masih pakai seragam ya suster ya. Sekarang betul udah sekali. Udah jago banget untuk mengajak adik-adik nih khususnya ya, untuk bisa ayo sukses sama-sama bareng ya. Nih diajakin sama Kak Nikolas juga. Untuk informasi-informasi lebih lengkap silakan boleh langsung follow Instagram, dan juga boleh DM aja ke sana ya Kak Nikolas ya. Ada informasi lebih lengkap lagi di @Join Maranatha. Sekali lagi terima kasih banyak suster. Kita semua boleh main-main ke SMA Trinitas. Kak Nikolas terima kasih banyak. Sama-sama. Kita ketemu lagi nanti untuk ngobrol-ngobrol bareng sekolah-sekolah yang lainnya ya. Dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman semuanya yang sudah mengikuti perbincangan saya bersama dengan ada Suster Susan, ada Kak Nikolas juga. Tadi ada Pak Suro juga. Berharap teman-teman mendapatkan satu inspirasi yang baru, dan boleh banget nih kalau udah nonton videonya di-share ke semua media sosial teman-teman, supaya orang-orang juga lebih tahu lagi tentang SMA Trinitas dan Universitas Kristen Maranatha. Saya Mary Uli pamit dulu ya. Kita akan ketemu lagi di podcast edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.